Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi pria miskin, versi Kauri TV, episode 21. Tiba-tiba, ada yang mendengarkan perbincangan tersebut. Dia adalah Aji, orang yang telah memukuli Aldi. Aji pun tersenyum, seperti menyimpan sesuatu. Setelah mendengar perbincangan tersebut, dirinya bersembunyi di balik dinding-dinding dekat ruangan di mana Randy sedang berbicara. Setelah Randy berbicara yang sangat rahasia, dan setelah keduanya sepakat, Randy pun pamit undur diri dari ruangan tersebut dan kembali ke ruangan sebelumnya. Sementara Aji terus mengikutinya dari belakang. Sedangkan Pak Ferry masih berbincang-bincang dengan Pak Anto. Kali ini, perbincangan itu bukanlah untuk membahas perihal perusahaan. Saat ini, hanyalah perbincangan biasa saja. Dan tidak lama kemudian, Randy pun tiba. Aldi pun terkejut, karena harus bertemu kembali dengan seorang pemuda yang dia kenal sebelumnya. Meskipun tidak begitu akrab, karena dirinya tidak menyukai Randy. Namun, kali ini, dirinya agak malu. Sebab, dikala dirinya sakit, orang yang tidak disukai itu telah datang menengok dirinya. Randy pun tersenyum ke arah Aldi. Begitu juga Aldi membalas senyuman tersebut. "Bagaimana keadaanmu sobat?" kata Randy yang berbicara selayaknya anak muda. "Saya baik-baik saja. Terima kasih sudah menengok saya," kata Aldi dengan rasa malu, karena sebelum-sebelumnya pernah bertikai dengannya. Namun, Randy tidak pernah menganggapnya sebagai musuh, karena Randy paham kondisi dan karakter anak muda yang masih labil. "Iya, sama-sama. Syukurlah kalau kamu sudah membaik, biar bisa beraktivitas seperti biasa lagi," saut Randy. "Iya, mudah-mudahan saya bisa segera pulih, agar bisa beraktivitas seperti sebelumnya," jawab Aldi sembari tersenyum ke arah Randy. Pak Anto pun ikut tersenyum juga, melihat putranya berteman baik dengan Randy. Putra pemilik perusahaan, di mana dirinya bekerja, waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Pak Ferry pun pamitan dengan Pak Anto, karena masih banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. "Maaf Pak, saya bersama Tuan Muda harus pergi, meninggalkan rumah sakit. Sebab, masih banyak berkas-berkas yang harus saya tanda tangani," kata Pak Ferry. "Baiklah, silahkan Pak." "Oh ya, terima kasih sudah sudi datang menengok putra kami yang sedang sakit ini," saut Pak Anto sambil menunjuk ke arah Aldi. Lalu Pak Ferry menyahut, "Iya sama-sama, mari Tuan Muda," kata Pak Ferry. Kemudian, Randy pun beranjak bangun dari tempat duduknya dan berjalan menuju lobi dengan diantar oleh Pak Anto yang terus mengikutinya sambil berbicara-bicara seadanya. Selepas Randy dan Pak Ferry masuk ke dalam mobilnya, Pak Anto pun kembali lagi menuju ke ruangan tadi dengan melangkahkan kakinya dengan rasa penuh bahagia karena telah dikunjungi oleh pemimpin perusahaan sekaligus dengan putra pemilik perusahaan tersebut. Dirinya merasa sangat bahagia karena merasa dihargai oleh petinggi perusahaan. Sebab sebelum-sebelumnya mana pernah seseorang pemimpin perusahaan mau berkunjung ke rumahnya, apalagi berkunjung ke rumah sakit. Dan dirinya pun merasa berdosa karena sebelum-sebelumnya ingin menjodohkan putranya dengan putri Pak Kades. Sementara dirinya tahu kalau Randy juga dekat dengan putri Pak Kades. Setibanya di ruangan Aldi, Pak Anto ingin bercerita bahwa Aldi tidak perlu lagi untuk mendekati putri Pak Kades. Sebab merasa tidak enak jika harus bersaing dengan putra dari orang yang sangat dihormatinya. Namun, dia bingung harus memulai dari mana untuk berbicara dengan putranya itu. Sebab dari dulu, Pak Anto itu sangat ingin sekali menjodohkan putra semata wayangnya dengan putri Pak Kades. Namun, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menceritakan hal tersebut. Akhirnya, Pak Anto hanya bisa terdiam dan menatap ke arah wajah putranya yang sedang terbaring itu. Lalu, istrinya berkata bahwa, "Ayah, kenapa
Kok seperti menyimpan sesuatu? Tanya sang istri. Enggak kok, enggak menyimpan apa-apa, jawab Pak Anto, sambil tersenyum ke arah istrinya. Kemudian, saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba, ada seorang dokter, untuk memeriksa keadaan Aldi. Permisi Pak, permisi Bu, saya mau cek up pasien kembali, untuk memastikan kepulihannya, kata dokter. Iya silahkan dok. Dokter itu pun memeriksa keadaan Aldi kembali. Setelah sekian lama, pemeriksaannya pun selesai. Lalu, sang ibu pun menanyakan keadaan Aldi. Bagaimana kondisinya dok? Lalu dokternya menyahut, keadaan anak ibu sudah membaik, dan bisa dibawa pulang hari ini juga. Kemudian, dokter itu langsung menuliskan sebuah resep obat untuk Aldi. Ini resep obatnya Bu. Selepas itu, dokter pun pamit, sedangkan Pak Anto langsung bergegas untuk mengambil obat, dan juga melunasi biaya selama di rumah sakit. Sementara Aldi dan ibunya, serta Tika bersama temannya, masih berada di ruangan tersebut. Setibanya di ruang yang dituju, Pak Anto pun memberikan sebuah kertas, bertuliskan resep obat. Begitu juga Aji, saat ini, sedang berada di sampingnya Pak Anto. Dia sedang duduk di kursi, sambil tumpang kaki gitu, dengan melirik sombong ke arah Pak Anto, dan berkata, Pak, Bapak tidak usah bayar ya. Semua biaya, sudah saya yang bayarin, kata Aji. Pak Anto pun melirik ke arah Aji, namun, masih terdiam saja, dan tidak berkata apa-apa. Karena, dia menganggap bahwa itu hanyalah candaan dari Aji. Tambah lagi, Pak Anto tidak mengenalnya. Sehingga, Pak Anto diam saja. Kemudian, Aji pun mengulang perkataannya kembali. Namun, masih belum menggubrisnya juga. Sementara Rindu, saat ini, dia sedang berada di rumahnya, untuk siap-siap berangkat ke sekolah. Begitu juga, dengan Pak Kades. Beliau pun, mau berangkat kerja juga. Ketika Rindu, sedang melangkahkan kakinya, menuju ke halaman, tiba-tiba Pak Kades memanggilnya. Putriku, kamu jangan macam-macam lagi ya. Kamu sudah ayah jodohkan dengan putranya Pak Anto. Ayah minta pengertianmu nak, kata Pak Kades. Ayah, aku sudah besar, dari kecil, apa-apa, ayah selalu yang mengaturnya. Tapi tolong, untuk jodoh, biarkan aku yang mencarinya sendiri, jawab Rindu, sambil melirik ke arah ayahnya. Dengan penuh rasa yang agak sedih gitu. Lalu ayahnya mendekati Rindu. Anakku, kalau orang yang kamu pilih itu lebih kaya dari Pak Anto, mungkin ayah izinkan kamu dengannya. Tapi, jika di bawah Pak Anto, ayah malu sama Pak Anto. Mau ditaruh di mana muka ayah? Dan juga, apa kata orang-orang nanti? Mereka semua pasti berkata, menolak keluarga Pak Anto, demi menerima orang yang sangat miskin. Pasti mereka menghina ayah. Ayah malu nak, tolonglah putriku, mengertilah anakku, ucap Pak Anto. Apakah di hati ayah hanyalah harta, sehingga ayah berkata demikian? Apakah hati ayah sudah dibutakan oleh kekayaan? Tanya Rindu, sambil menundukkan wajahnya. Ayahnya pun terdiam, dan tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian, Rindu pun langsung menuju ke arah kendaraannya, dan meninggalkan rumahnya. Selama perjalanan menuju ke sekolah, Rindu masih mengingat-ingat perkataan ayahnya tadi. Aku harus bagaimana? Apakah aku mengikuti keinginan ayah dan menikah dengan Aldi, orang yang tidak pernah saya cintai? Atau pilih Mas Randy, orang yang saya cintai, namun tidak direstui oleh keluargaku? Entahlah, aku bingung, kata Rindu, yang berkata-kata sendiri saat melamun. Tiba-tiba, hampir saja menabrak kendaraan yang dinaiki Bihana, yang sedang membawa cucunya, yang bernama Amelia, sekaligus muridnya sendiri. Mereka pun berhenti. Rindu pun meminta maaf pada Bihana. Lalu, Amelia berkata, maaf Bu, Ibu kenapa? Sepertinya murung banget. Ibu ada masalah ya? Tanya Amelia. Tidak ada kok Mel. Ibu baik-baik saja. Oh ya, Mas Randy kemana? Oh, nenek yang nganterin. Tanya Rindu. Mas Randy pergi Bu. Jadi, dia nggak bisa nganterin aku ke sekolah, jawab Amel. Rindu pun terkejut ketika mendengar itu, dan langsung berkata, pergi kemana Mel?
Tanya Rindu. Lalu Amel menyahut, tidak tahu Bu. Mas Randy pergi kemana? Saya benar-benar tidak tahu Bu, saut Amel. Apakah Mas Randy pergi? Dan untuk menjauhiku, ini pasti. Sakit hati karena ucapan ayah. Ya Allah, kenapa jadi begini? Kata Rindu, yang berkata-kata di hati. Sambil meneteskan air mata, karena tidak tega, melihat air matanya yang jatuh. Bihana pun menjawab, Mas Randy pergi diajak oleh bos saya. Katanya disuruh nemenin bos. Oh gitu, tapi pasti kesini lagi kan? Tanya Rindu. Ya Ibu Guru, Mas Randy pasti kesini lagi. Namun hari ini, Mas Randy-nya tidak bisa nganterin Amel. Jadi saya yang nganterinnya. Jawab Bihana. Sambil tersenyum. Sepertinya, Ibu Guru ini menaruh hati pada tuan muda. Tapi cocok kok, kalau bersanding dengan tuan muda. Gadis ini baik, sopan dan ramah. Saya pun suka, jika tuan muda bersanding dengannya, kata Bihana. Sambil senyum-senyum sendiri, ke arah Rindu. Kenapa senyum-senyum? Tanya Rindu. Gak apa-apa kok, ya sudah kita berangkat lagi Bu, kata Bihana. Iya, ayo kita berangkat, kata Rindu. Kemudian, mereka pun jalan kembali, menuju ke sekolah. Sementara Pak Anto, ketika obat itu diterima, serta kwitansi pembayaran, bahwa semuanya sudah lunas, dia pun terkejut dengan semua itu. Dan, melihat ke arah Aji, orang yang baru saja dihiraukan oleh dirinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.